bagi apa saling berbagi materi gitu ya. Jadi saya ingin adanya pembagian nanti ada pembagian tugas kelompok untuk mempresentasikan beberapa materi yang ada di RPS ini. Jadi misalnya di sini ada ukuran penyajian data tunggal, kemudian ukuran tendensi sentral, dan seterusnya ke bawah. Itu nanti saya akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok itu nanti punya kewajiban untuk bisa mempresentasikan materi yang sedang kita pelajari. Jadi nanti tidak terfokus semua kuliahan itu ke saya. Nanti saya ingin mencoba Anda itu belajar memahami isi buku. Buku statistik itu kan banyak sekali. Nah, dari beberapa buku yang ada itu silahkan Anda istilahnya kombinasikan beberapa teori yang ada di situ, kemudian coba kita presentasikan, dan mari kita belajar statistik dasar itu lebih merdeka gitu ya. Kita kan konsepnya merdeka belajar ya. Saya punya beberapa presentasi terkait materi-materi ini, tetapi saya yakin itu akan sangat kurang sekali bagi Anda karena keterbatasan buku yang saya miliki. Kalau misalnya Anda itu secara berkelompok, katakanlah satu kelompok itu 3-4 orang, mungkin untuk materi tertentu saya yakin nanti akan mendapatkan apa ya istilahnya wawasan yang lebih daripada hanya yang sekedar saya share saya punya materinya gitu. Silakan nanti Mbak Sinta bisa membantu, Mbak Sinta dan temennya ya, PC-nya ada 2 biasanya ya, membuat berapa orang Mbak? Mbak Sinta sama siapa? Ada 3. PC-nya ada 3? Ya, saya Mutia sama Ika. Oke, baik. Nanti saya minta dibantu ya untuk menyusun kelompok sejumlah materi yang ada di sini. Nanti saya bagi urutan materinya. Karena itu tadi saya agak sedikit kesulitan untuk ibaratnya, kalau saya sebenarnya pembelajaran statistik itu sifatnya individual gitu ya. Nanti kalau misalnya ada kelompok kan istilahnya kita bisa satu kelompok misalnya 3 atau 4 orang. Jadi dari 4 orang ini silakan yang mau presentasi itu konsultasi ke saya dulu. Maksudnya Bu, materinya ini sudah cukup atau belum? Nah, dari penguasaan materi satu kelompok yang katakanlah master untuk bidang yang nanti kita bagi-bagi ini, kita bisa menyebarkannya kepada sejumlah mahasiswa di sini ya, 25 ya. 25 dikurangi 4 berarti 20-an ya. Jadi pendekatan terbimbingnya bisa lebih intens lagi gitu ya. Jadi misalnya saya bertanggung jawab untuk beberapa orang untuk konsultasi ke saya. Nah, dibantu oleh anggota kelompok yang bertanggung jawab terhadap materi itu. Konsep saya sih awalnya seperti itu. Itu kalau dilakukan secara luring, karena ya ingat bahwa saya yakin bahwa strategi yang paling tepat untuk membelajarkan statistik dasar ini adalah bukan caranya melakukan secara klasikal, tetapi adalah bimbingan individual. Nah, biasanya saya seperti itu gitu loh. Tetapi dalam konsep daring ini saya belum menemukan formula yang tepat gimana caranya membelajarkan mahasiswa agar lebih bersifat individual. Karena saya biasanya apa-apa itu coret-coret gitu loh. Nah, sebetulnya kalau memungkinkan itu memang ada pembelajaran luring ya, tapi kita masih tidak boleh untuk belajar secara luring. Nanti sambil jalan kita cari tahu bagaimana istilahnya bisa belajar statistik ala coret-coret ini, tapi masih dengan sistem yang mirip lah, sama lah. Baik, untuk pertemuan selanjutnya mungkin nanti bisa saya dibantu oleh kelompok setelah ini. Kalau misalnya di awal-awal itu materinya masih gampang sih, misalnya kayak penyajian data tunggal, data berkelompok, misalnya bagaimana menyajikan tabel, bagaimana menyajikan tabel yang sifatnya cuma
data tunggal, data berkelompok masih istilahnya relatif gampang. Tapi untuk yang materi-materi setelah ini mungkin perlu istilahnya perhatian yang lebih. Mungkin saya bisa membimbing kelompok masternya ini dulu, baru kemudian nanti bisa membantu teman-temannya yang lain dalam satu kelas. Jadi pembelajarannya itu tidak bersifat klasikal ya, tapi bisa dalam kelompok-kelompok kecil seperti itu. Baik, untuk hari ini kita coba masuk ke, suara saya putus-putus nggak, Mbak? Tidak. Halo, jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, baik. Untuk selanjutnya Mbak Sinta tolong ganti ke ini PPT. Langsung materi. Materi langsung bangun, Bu. Kemarin pas elektronika analog itu ada materi nggak? Ada. Tes ini. Kenapa nih? Sebenarnya rangkaian tes ini itu rangkaian apa? Gak tahu, susah rangkaiannya tuh bercabang-cabang, Bu. Jadi ini pengalaman buat Anda ya kalau besok jadi guru pakai Microsoft. Ini nunggu santai aja, Tiga, nunggu rekamannya. 365 itu berat sekali ya. Share screen aja jadi nggak bisa. Oke, diperbesar, Mbak. Dibuat ini apa? Nah, kalau kita berangkat dari statistik, ya, mungkin Anda sering dengar, menurut data statistik penderita COVID di daerah Solo. Sering sekali kalau orang menyajikan data itu mengatakan bahwa ada kata-kata statistik. Menurut data statistik, ada yang menyebut istilah statistik itu statistika, statistik, banyak yang lebih cenderung ke statistik. Ada yang mengatakan, oh salah, jangan statistik, statistika gitu. Tapi bagi saya sama sajalah istilahnya. Intinya adalah statistik itu berkaitan dengan data. Dan kalau mau lebih fokus lagi, sebetulnya lebih khusus lagi, bicara statistik itu adalah bicara data dan pengolahannya, dan kita memutuskan dari hasil pengolahan data itu, seperti yang pendapatnya Prof. Sugiono. Kalau dari versinya Prof. Sugiono, statistik itu pengetahuan yang berhubungan dengan cara menyusun data, menyajikan, menarik kesimpulan mengenai keseluruhan atau sebagian dari data yang sudah kita kumpulkan. Itu menurut Prof. Sugiono. Kita tidak usah terbentur dengan pengotakan dari definisi ini ya. Tapi yang jelas di dalam statistik itu ada data, kita melihat teori, ya toh kan, yang mana pas dengan data kita, dengan tujuan penelitian kita mau apakan data ini, kita menggunakan analisis apa, kemudian bagaimana kita menyajikannya, bagaimana kita menyimpulkannya. Nah, itulah ruhnya dari statistik. Nah, kadang-kadang data itu tidak berupa angka, tapi ada wujudnya secara kualitatif. Orang-orang Indonesia itu lebih suka data itu bukan dalam data kualitatif, tetapi data itu dalam bentuk angka. Jadi kalau misalnya Anda bertemu dengan dosen-dosen di prodi pendidikan fisika, pada umumnya karena kita orang eksak ya, skripsi itu lebih senang kalau bentuknya itu angka. Seperti halnya penelitian, nanti Anda akan dikenalkan dengan penelitian tindakan kelas. Itu sebetulnya data yang paling istilahnya bermakna itu adalah data kualitatif. Tetapi kalau tidak ada angkanya, itu sepertinya kurang, seperti halnya kita bikin sayur asem tanpa garam gitu loh. Tanpa asem, bukan garam. Jadi nggak sedep lah gitu loh. Kalau nggak ada angkanya, nggak ada sajian data berupa tabel atau gambar atau melibatkan analisis-analisis dalam statistik, itu belum dianggap suatu penelitian gitu loh, belum sah gitu loh, ibaratnya seperti itu.
walaupun kadang-kadang saya berkali-kali mengatakan kalau penelitiannya kualitatif itu ya simpulannya ya juga kualitatif. Kenapa tiba-tiba jadi harus memunculkan angka? Nah, jadi Prof. Sujana di sini mengatakan bahwa sebetulnya ada fasilitas dari dari statistik ini yang memperbolehkan bahwa data yang sifatnya kualitatif itu kemudian diangkakan. Seperti halnya kita melihat kalau sesuatu yang sifatnya fisik mungkin itu mudah untuk diangkakan, misalnya tinggi badan, kemudian panjang lengan, atau misalnya lebar dahi atau seperti itu mudah sekali untuk diangkakan. Tetapi kalau misalnya terkait dengan perasaan yang ada di dalam hati seseorang, bagaimana sikapnya terhadap sesuatu, suka atau tidak suka, terus kemudian itu diangkakan, itu kan memerlukan suatu pengkajian yang lebih dari sekedar merubah aspek kualitatif ke dalam kuantitatif. Gampangannya seperti ini. Kalau dalam fisika itu nanti Anda, pembelajaran fisika itu Anda akan menilai yang namanya keterampilan dia dalam proses sains. Dia mempraktekkan sesuatu urutan kerja dalam LKS, itu kan ada langkah kerjanya. Dan itu kadang-kadang Anda dituntut untuk menilainya. Nah, nanti bentuknya seperti apa, kita paling tidak kita belajar melalui bagian dari statistik ini. Baik, next Mbak Sinta. Mbak Sinta. Iya, lemot. Lanjut Mbak Sinta. Halo. Oke. Itu ketutupan apa lens gitu sih? Kalau kita bicara mengumpulkan data, Anda mesti pernah dengar kata sampel, ya kan? Sampel dan populasi. Yang paling sering itu adalah sampel. Yang paling membuat mahasiswa bingung itu adalah menentukan sampel dalam penelitian. Sering sekali banyak mahasiswa yang bertanya pada saya, Bu, saya mau penelitian, cukup nggak satu sekolah aja populasinya, terus sampelnya satu kelas. Nah, kalau saya melihat ya tergantung penelitiannya apa dulu. Kalau penelitiannya misalnya penelitian tindakan kelas atau remediasi, is okay, cukup kita menggunakan satu kelas saja yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian. Tetapi kalau misalnya itu berupa pengumpulan data yang kita akan mengeneralisasi terhadap sekumpulan orang, misalnya saya meneliti tentang tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran di prodi pendidikan fisika. Tentu populasinya itu adalah semua mahasiswa di prodi pendidikan fisika yang aktif. Ya, kemudian sampelnya berapa orang, itulah ada aturan-aturannya sendiri. Tidak bisa kita cuma mengambil datanya. Kita akan mengumpulkan bahwa evaluasi terhadap proses perkuliahan di prodi pendidikan fisika, tetapi ngambil sampelnya cuma kelas C ini saja. Belum cukup dikatakan representatif atau mewakili dari keadaan seluruh populasi. Yang paling bijak itu adalah manakala kita akan memilih populasinya itu adalah seluruh mahasiswa yang aktif di prodi pendidikan fisika. Paling tidak kita mengambil beberapa sampel dari setiap kelas dan angkatan. Itu. Nah, jadi kalau saya cuma ambil di kelas ini saja, ternyata di semester ini misalnya mata kuliahnya itu lagi berat-beratnya misalnya. Terus dosen yang mengampu itu misalnya memang orang-orangnya itu
berasal dari apa namanya, agak banyak bukan dua pendidikan kelas fisika, misalnya kelas dari ABC tapi fisika murni mengangkatan dari gitu. UGM atau dari ITB atau dari mana. Kalau Cara menyampaikannya Nggak mereka semua orang gitu, cuma sangat beberapa gitu. empiris Misalnya sekali orang gitu loh, dan kelas itu ABC susah cuma angkatan dipahami. gitu. Bisa jadi Anda Jadi melakukan hasilnya bisa digeneralisasi. memberikan penilaian yang istilahnya kurang. Berbeda nanti kalau misalnya ngambil sampelnya itu adalah mahasiswa dari mulai angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga, angkatan keempat dan seterusnya. Tentu mereka sampel punya penilaian yang berbeda terhadap proses pembelajaran Itu kalau di misalnya prodi jenis pendidikan penelitian itu fisika. ETK. Kalau misalnya mahasiswa di awal-awal itu masih adaptasi ya, Nanti jadi mereka belum begitu pengaruhnya kan mengenal remediasi dosen, kan artinya belum kan begitu kalau mengenal kita karakteristik cukup, dari nggak bisa perkuliahan di digeneralisasi prodi untuk pendidikan fisika seperti satu sekolah apa. gitu. Makanya Tentu populasinya itu satu ini akan sekolahan, memberikan sampelnya efek satu dalam kelas. hal Tapi hasilnya nggak bisa menyimpulkan dari digeneralisasi. hasil penelitian. Jadi ingat di Cuma untuk sini kelas itu tok, nggak bisa pengambilan untuk kelas lain. sampel dalam penelitian itu harus Ya nanti sampelnya betul jangan satu kelas. Semua kelas diperhitungkan, tapi 5 orang dipertimbangkan gitu. dengan kebutuhan yang Kalau satu kelas diperlukan 5 dalam orang berarti hasilnya apa untuk yang kelas tidak itu tok diteliti. gitu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. lazim Kalau dari secara teori sih gampang. Populasi adalah bla bla bla. Sampel adalah bla bla bla. jadi Sampel itu harus representatif begitu. Tulis bla bla bla. Tapi mungkin populasi Anda adalah mungkin bla bla bla. sempat misalnya bingung atau apa Nah, sih jadi kayak populasi itu gini. adalah bla bla bla. Silakan mungkin ada yang bertanya dulu. Silakan mungkin ada yang bertanya. Bu, maksudnya bla bla apa ya, Bu? Bisa lewat WA atau bisa disampaikan. Ini buku. Bentar. Iya. Belum ada, Bu. Sampai populasi satu. Oh belum ada ya? Masih gampang ya? Itu gampang. Kalau di kelas luring itu mesti langsung ada yang bertanya soal ini. Oke, next Mbak Sinta. Mbak Santi manggilnya kebalik. Santi panggil Sinta, Sinta panggil Santi. Kalau tadi kita sudah mengenalkan bahwa ada istilah sampel, ada istilah populasi. Dalam statistik itu ada banyak sekali model, banyak sekali formula, banyak sekali persamaan yang bisa Anda pilih untuk menghitung besarnya sampel yang diambil dalam populasi. Kemudian yang paling penting itu adalah bahwa dalam proses penelitian itu biasanya digunakan instrumen. Instrumen itu adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Anda mungkin sering pernah dengar ada namanya tes hasil belajar ya, atau ada namanya tes psikologis apa tentang kepribadian, atau ada juga misalnya angket, penilaian diri, penilaian observasi. Banyak sekali instrumen yang bisa digunakan dalam penelitian. Nah, instrumen itu bisa dipercaya mampu mengumpulkan data dengan baik dan benar apabila dia itu valid dan reliable. Nanti kita akan bicara lebih mendalam terkait dengan ini. Kemudian setelah instrumen itu kemudian digunakan dan kita mendapatkan data, kadang-kadang untuk penelitian yang paling sederhana itu kita perlu punya suatu keterampilan untuk menyajikan data sehingga data lebih komunikatif. Yang menjadi catatan saya adalah bahwa mahasiswa pendidikan fisika yang sudah belajar statistik dasar ternyata manakala menyajikan data dalam skripsi, laporan skripsi, walaupun itu sepertinya data yang sederhana ya, itu masih banyak sekali yang mengalami kesalahan. Enggak mempan. Sepertinya itu gampang gitu, tetapi kalau misalnya dasarnya dari penyajian data itu tidak ada ilmu ya, atau misalnya dia lupa bahwa saya pernah mengajari dia cara menyajikan data tunggal, data dalam bentuk tabel atau kelompok atau dalam bentuk grafik. Jadi dia apa istilahnya
mengekspresikannya itu keliru, menyajikan data yang semestinya orang melihat data itu langsung paham, oh ini data tentang prestasi belajar siswa dalam hal kemampuan berpikir kritis misalnya, tapi penyajiannya itu kurang tepat kalau menurut saya. Jadi memang di sini Anda betul-betul perhatikan dalam statistik dasar ini, nanti kita juga mempelajari penyajian data yang sederhana tetapi komunikatif. Maksudnya manakala kita membaca tabel, manakala orang lain membaca tabel yang kita buat, itu informasi yang diperoleh orang tersebut itu sangat jelas. Jangan sampai kita menyajikan suatu tabel, menyajikan suatu grafik, orang tuh justru bertanya, ini maksud tabelnya apa sih? Apa informasi yang bisa kita peroleh dari tabel ini? Sering kita menemukan bentuk tabel atau grafik yang penyajian informasinya itu kurang komunikatif, malah membingungkan orang lain. Nah, yang paling menjadi istilahnya momok ya dalam belajar statistik itu adalah bagaimana untuk melakukan analisis data dalam hal menguji hipotesis penelitian. Ini difokuskan untuk penelitian eksperimen. Jadi kalau misalnya nanti Anda lakukan penelitian eksperimen, di sini ada uji hipotesis. Nah, nanti juga di sini Mbak Cinta boleh. Alat untuk menguji validitas kebenaran realitabilitas sesuai kenyataan. Validitas kan valid benar. Kalau kita melihat macamnya itu statistik itu macamnya banyak sekali. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah yang terutama itu yang deskriptif dan statistik parametris. Kenapa kita bicara statistik yang deskriptif itu yang analisis yang paling mudah dilakukan oleh anak-anak S1. Tidak perlu menggunakan program yang terlalu ribet atau mahal untuk membelinya. Nah, kalau misalnya kita bicara statistik itu memang programnya itu banyak sekali. Mungkin yang paling sering Anda dengar itu mungkin SPSS, Excel. Itu yang paling gampang, mudah ditemukan di mana-mana, bisa diunduh dengan gratis. Nah, tapi kalau misalnya kalian sudah bicara soal penelitian yang lebih mendalam, mungkin ada nanti program-program yang bisa ada, misalnya sekedar tahu aja ada namanya Listerel, ada namanya MATLAB, ada namanya Amos, dan banyak yang lainnya. Nah, di sini kalau kita bicara deskriptif itu kan hanya sekedar penyajian data tabel, data grafik, dan sejenisnya, entah itu bentuknya chart, pie atau apapun itu adalah paling deskriptif yang paling umum digunakan dalam hampir semua penelitian. Itu biasanya berupa penyajian angka dalam bentuk mendeskripsikan data yang diperoleh di lapangan ke dalam bentuk yang lebih mudah, yang simple dilihat oleh orang. Infografis itu kan sebetulnya juga menggunakan statistik deskriptif ini. Paling sering itu kalau muncul di koran ya, bentuk tabel, bentuk diagram garis, diagram pie. Itu kalau di koran-koran itu yang paling sering dipakai. Wartawan itu ternyata pada ahli statistik juga ya diam-diam. Nah, di sini biasanya deskriptif ini adalah penelitian yang melibatkan sampel atau populasi yang cukup luas. Misalnya kita butuh data berapa orang di Indonesia ini yang kena COVID. Sampelnya kan berarti satu Indonesia. Kemudian berapa orang yang ODP, berapa orang yang sudah meninggal. Nah, itu data-data deskriptif seperti itulah yang biasanya merupakan hasil dari pengumpulan data untuk membuat suatu kesimpulan.
Kalau statistik inferensial itu bicara soal menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk populasi di mana sampel diambil. Kalau deskriptif tadi itu kan hanya sekedar gambaran ya, tapi tidak membuat kesimpulan. Tapi kalau statistik inferensial itu sudah melihat bagaimana hubungan, bagaimana pengaruh. Nah, itu bicara soal statistik inferensial. Nah, di sini perlu hati-hati manakala kita menyajikan atau memilih sampel dalam data yang dalam kaitannya di sini untuk membuat suatu kesimpulan. Seperti yang saya katakan tadi, manakala kita mengambil populasinya itu adalah prodi pendidikan fisika, kita perlu kehati-hatian dalam menentukan sampel untuk mengambil kesimpulan. Kemudian, statistik parametris itu adalah bagian dari statistik inferensial, ya. Di sini biasanya kita melakukan analisis dari data interval dan atau data rasio dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, kalau statistik non parametris itu adalah mengambil data nominal dan data ordinal dari populasi yang bebas berdistribusi. Maksudnya berdistribusi normal ini adalah apabila digambarkan itu seperti lonceng terbalik. Jadi bentuk bentuk gunung lah ibaratnya. Kalau dalam bahasa statistik itu seperti lonceng terbalik, tidak mengatakan gunung ya. Di situ ada pusat min median modusnya di satu titik, kemudian datanya berdistribusi normal. Dalam bahasa statistik, data berdistribusi normal itu adalah minimal datanya itu di atas 30 orang, biasanya seperti itu. Nah, justru kebalikannya, kalau statistik non parametris ini digunakan untuk menganalisis data yang populasinya itu bebas berdistribusi, tidak harus bentuk datanya itu berupa lonceng terbalik. Jadi bisa digeneralisir bahwa statistik non parametris itu digunakan untuk jumlah data yang kecil. Jadi kalau misalnya Anda melakukan penelitian dan itu terbatas kurang dari 30 orang, itu bisa menggunakan statistik non parametris. Nah, yang akan kita pelajari di mata kuliah ini adalah statistik deskriptif dan bagian dari statistik inferensial, yaitu statistik parametris. Jadi nanti Anda dikenalkan dengan macam-macam data interval, rasio, dan seterusnya. Ini banyak yang keluar masuk ya ternyata. Oke, selanjutnya Mbak. Next Mbak. Oke, kalau kita bicara macam-macam data, ya kan, seperti yang sempat saya singgung tadi, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Kalau data kualitatif itu berupa deskripsi atau gambaran terkait sesuatu. Misalnya saya katakan Mbak Sinta itu cantik, kulitnya putih, hidungnya mancung, selalu menggunakan baju busana muslim. Dia kalau bertemu dengan saya selalu langsung tersenyum dan menyapa, itu data kualitatif. Tapi kalau misalnya saya ingin menilai Mbak Sinta dia sebagai perempuan, saya nilai 8. Ya, seperti itu. Jadi dari hal-hal yang kualitatif itu saya kuantitatifkan. Mbak Sinta jangan tersinggung ya. Saya kasih angka 8 aja, jangan tersinggung ya. Saya seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Data itu kualitatif itu berupa gambaran, deskripsi, segala hal yang dapat dikualitatifkan. Nah, sedangkan kuantitatif itu data yang sifatnya membilang, istilahnya mengangkakan dari hal-hal yang sifatnya kualitatif. Nah, gampangannya begini, kadang-kadang kan ada kalau perempuan itu ada bukan perempuan, laki-laki juga bisa sih,
tes keputihan gigi. Itu kan ada apa namanya? Ada biasanya ada alat tesnya itu kan berupa warna-warna, terus kita tempelkan di gigi kita. Putih apa gigi kita itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan sekian. Nah, ada standar warnanya itu langsung bisa kelihatan, oh gigi kita, putihnya gigi kita itu masuk ke angka berapa. Kalau kualitatif untuk aku bilang, oh giginya dia itu agak sedikit kuning, seperti itu. Jadi jelas ya bedanya mana data kualitatif, mana data kuantitatif. Jadi kalau dalam fisika itu beberapa alat pengukuran mesti itu bentuknya adalah data kuantitatif, karena biasanya dari hasil pengukuran itu adalah muncul angka panjang, kemudian massa, kemudian suhu, hal-hal yang seperti itu bisa dikatakan datanya masuk dalam data kuantitatif. Nah, data kuantitatif pun itu dibedakan menjadi dua, yaitu kontinum dan diskrit atau nominal. Kalau nominal itu berarti otomatis kita bisa menghitung berapa jumlah perempuan di kelas C ya, di kelas C angkatan 2019. Dari 20 berapa? Laki-lakinya berapa orang di sini, Mbak, Mas? 4, 5. Halo. 5, Bu. Ya, Mas Randy. 5 orang. Berapa orang? Laki-lakinya 5 orang, Bu. Oh, nggak dengar ya? Halo. Untuk laki-lakinya 5 orang, Bu. Oh, laki-lakinya 5 orang. Berarti dari 23 ya. 23 itu ada 5 orang laki-lakinya. Nah, waktu saya menghitung ini, saya membedakan jenis data itu menjadi laki-laki dan perempuan. Jelas bedanya. Mana laki-laki, mana perempuan. Kecuali kalau di luar sana kan ada lekong, ya kan? ada jenis kelamin lain. Kalau di Thailand itu ada sampai 6 kalau nggak salah. Ada jenis kelamin itu sampai 6. Kalau di Indonesia insya Allah masih 2 ya. Sesuai dengan semestinya. Laki-laki dan perempuan titik. Tidak ada istilah lekong, tidak ada istilah di antara lekong dan sebagainya. Kalau di beberapa negara itu banyak yang membedakan jenis kelamin itu menjadi lebih dari 2. Nah, data yang saya kumpulkan pada saat itu kan cuma sekedar menghitung berapa orang laki-laki, berapa orang perempuan. Di sini dalam kapasitas statistik di sini saya tidak akan membedakan laki-laki lebih baik daripada perempuan atau sebaliknya. Tidak ada urutan, tidak ada jarak di antara jenis data laki-laki dan jenis data perempuan. Jadi saya gampang aja tinggal menghitung satu kelas ini berapa laki-laki, berapa perempuan. Kemudian saya akan tanyakan lagi misalnya, berapa orang yang tinggal di Solo, berapa orang yang tinggal di luar Solo. Itu jelas saya mengklasifikasikannya menjadi 2 kelompok. Tinggal di Solo dan di luar Solo. Atau bisa juga saya membedakan agamanya apa. Tapi kalau sekarang bicara agama agak sensi ya, nggak usah ngomongin agama deh. Apalagi yang lain coba. Coba saya ingin minta tolong Mbak Sekar ya, Mbak Sekar. Halo Mbak Sekar. Iya, Bu. Coba cari contoh lain data yang sifatnya nominal, Mbak. Selain jenis kelamin, pekerjaan, agama, apa yang misalnya mudah Anda hitung dengan cepat? Yang ngekos sama yang rumah tinggal pribadi, Bu. Oke, bisa ya. Seperti itu. Nah, data nominal ini paling sering digunakan untuk membedakan kelompok dengan
jelas. Nah, urutan kelompok satu dan kelompok yang lainnya itu tidak berupa urutan. Tidak ada istilahnya satu kelompok lebih tinggi dari kelompok yang lain. Nah, berarti data yang sedang kita kumpulkan itu termasuk data yang menggunakan skala nominal. Ya, misalnya hari ini kalau warna susah ya, karena ada di antara warna itu, misalnya antara warna merah sama warna kuning, apa lagi ya? Di kelas ini siapa yang pakai kacamata dan tidak pakai kacamata? Saya Itu bisa beda. tidak pakai kacamata. Atau di kelas ini siapa yang suka berenang dan tidak? Itu jelas. Jadi ada perbedaan dua kelompok, tetapi kita tidak hendak melihat bahwa satu kelompok itu lebih tinggi daripada kelompok yang lain. Tidak ada urutan. Berbeda dengan skala ordinal, itu bentuknya kontinum. Kontinum itu tidak satu titik aja, tetapi dia berupa suatu rentang. Datanya itu berupa rentang. Misal di sini saya contohkan adalah skala ordinal itu dapat dilakukan klasifikasi pengamatan dan dilakukan pengurutan pengamatan. Contohnya misalnya Anda mahasiswa tingkat 1, 2, 3, 4, 5. Tentu yang tingkat 5 itu lebih tinggi ya kedudukannya daripada, jadi selain membedakan kelompok, tetapi di situ ada juga pengurutannya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP. Atau biasanya paling sering itu adalah kalau misalnya ikut lomba, juara 1, juara 2, juara 3. Kita bisa melihat bahwa yang juara 1 itu lebih tinggi daripada juara 2 dan juara 3. Tetapi skor nilainya mungkin bisa jadi berbeda. Maksud saya, seseorang yang dapat juara 1 itu dapat skor misalnya 400. Dia jadi juara 1. Juara 2 itu dapat skor misalnya 200 misalnya. Sedangkan juara 3 itu dapat skor 150. Misalnya kita akan membuat data misalnya di sekolah itu kan terkait dengan prestasi siswa ya. Kita lihat prestasi non akademik siswa, dia ikut lomba, ikut dapat juara. Tapi dari data itu kita melihat bahwa ada perbedaan jarak antara pemenang pertama, pemenang kedua dan pemenang ketiga. Atau misalnya kan golongan PNS ya. Golongan PNS itu kan cukup cuma 3A, 3B, 3C dan seterusnya. Tetapi manakala seseorang itu mau naik ke golongan 3B itu tentu akan berbeda-beda. Misalnya yang satu bisa cepat cuma 2 tahun untuk naik ke 3B, tapi ada yang sampai 10 tahun baru bisa. Seperti dosen itu susah sekali untuk naik golongan yang berbeda. Nah, seperti itu. Jadi bisa dicontohkan di sini adalah waktu kita mengamati suatu proses data, kita melihat klasifikasi data itu sudah ada perbedaan kelompok, tetapi bisa diurutkan. Tapi bedanya dari urutan ini tidak memiliki jumlah atau ukuran yang sama. Seperti halnya waktu kita mengukur nantilah kita akan jelaskan lebih ke yang rasio aja. Nah, yang ordinal ini paling sering itu digunakan dalam penelitian yang misalnya penentuan sikap. Antara sikap orang sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, kita beri angka 5, 4, 3, 2, 1. Tetapi sesetuju apa? Bedanya setuju sama sangat setuju itu sejauh mana gitu loh. Kita sulit untuk mengukurnya. Tetapi kita lihat ada ukuran bahwa sangat setuju itu kedudukannya lebih tinggi daripada setuju.
Atau kita dalam bahasa Inggris itu kan kadang ada kata-kata selalu, always, terus kemudian often sering, selalu, tidak pernah, kadang-kadang. Itu yang namanya selalu itu deskripsinya seperti apa, bedanya seberapa signifikannya dengan sering. Nah, itu bahasa-bahasa seperti itu berarti termasuk dalam skala ordinal. Ya kan? Jadi saya ulangi lagi, misalnya pernah, tidak pernah, pernah, kadang-kadang, sering, selalu. Nah, biasanya tingkatan dalam angka kan seperti itu ya. Nah, itu berarti dia menggunakan skala ordinal. Tetapi jarak antara sering ke selalu, kadang-kadang ke sering, itu jaraknya tidak sama. Bisa dipahami ya? Jadi ada pengurutan, ada pengklasifikasian, tetapi jarak antara skala satu dengan skala yang lainnya itu tidak sama. Masih mending kalau yang skala interval. Di sini dilakukan klasifikasi pengamatan, diurutkan terdapat satuan pengukuran. Misalnya nilai. Nilai kan ada jelas ya, dapat nilai 50, 60, 70. Berarti kalau Anda dapat nilai 70, ada skala yang istilahnya urutannya jelas dari 10 ke 80. Itu sama dengan 70 ke 60. Itu dikatakan skala interval. Tetapi dalam skala interval ini termasuk prestasi belajar, nilai, itu tidak ada angka mutlaknya. Itu angkanya mutlak, maksudnya tidak ada nilai itu yang jarang sekali nilai itu sifatnya negatif, mesti positif. Nah, tetapi di sini dalam penggunaan skala interval di sini antara nilai dan contohnya skala suhu, kita tidak bisa membuat kesimpulan bahwa seandainya misalnya Mbak Zahra itu nilainya 80, ini maaf ya, kemudian Mas Randy itu nilainya 40, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Mbak Zahra itu 2 kali lebih pandai daripada Mas Randy. Nah, itu penggunaan skala interval. Berbeda dengan manakala kita menggunakan skala rasio. Di sini data bisa diklasifikasikan, bisa diurutkan, jarak antara setiap satuan itu sama, dan jika dibandingkan itu Bu, kita bisa melakukan perbandingan. Terus ada nilai nol mutlaknya. Nah, contohnya misalnya panjang. Suatu benda panjangnya 1 meter dibandingkan dengan benda yang lain yang panjangnya itu 50 cm. Berarti benda yang pertama ini tadi 2 kali lebih panjang daripada benda yang pertama. Nah, bedanya interval sama rasio ini kadang-kadang cukup membingungkan banyak orang. Apakah data saya ini data rasio, apakah data saya data interval. Tetapi dalam penelitian sosial pada umumnya data itu jarang yang sifatnya rasio. Karena apa? Untuk melihat betul-betul standar dari jarak antara satu skala dengan skala yang lainnya itu belum tentu dipastikan sama. Kalau misalnya panjang itu kan genah toh, antara jarak antara 1 cm ke 2 cm, 2 cm ke 3 cm itu jaraknya mesti relatif sama karena kita ada standarnya. Dan kalau kita bicara 10 cm itu berarti 2 kali lipatnya dari 5 cm. Itu sudah sifatnya mutlak. Tapi kalau suhu atau nilai itu belum tentu bisa kita menyimpulkan bahwa adanya perbandingan seperti itu. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu. Interval. Kayaknya ikut kuliah saya sambil ngantuk-ngantuk ini. Interval.
Silakan, mungkin ada yang bertanya. Halo. Mohon izin bertanya, Bu. Silakan, mungkin ada yang bertanya dulu. Izin bertanya, Bu. Iya, Mas Randy. Untuk skala interval tadi agak kurang paham, Bu. Itu suaranya kecil, Mas. Untuk skala interval itu agak kurang paham, Bu. Mungkin sedikit diberi contoh lagi, Bu. Interval ya? Nggih, Bu. Oke. Suaranya beda. Jadi data interval itu data pengukuran yang menggunakan skala yang jelas seperti halnya suhu, gitu ya, Mas ya. Seperti halnya suhu kan kita pakai termometer ya. Pakai termometer itu manakala kita katakan suhu badan Anda itu 36 derajat Celcius, seperti itu ya. Kita mengukur suhu yang lain, misalnya katakanlah dia berapa ya, 18 derajat Celcius. Nah, kalau kita lihat selisihnya antara 18 ke 36 itu kan sebetulnya 18 derajat ya, katakanlah seperti itu. Tetapi manakala kita menggunakan alat ukur yang berbeda kasarannya ya, karena di sini tidak ada nol dalam pengukuran termometer. Ingat bahwa manakala kita menggunakan skala yang lain, skala pengukurannya misalnya Kelvin misalnya, atau skala yang lainnya Reaumur, jarak kita mengukur itu 18 derajat ini, mungkin jika digunakan istilahnya skala pengukuran yang berbeda, tidak menggunakan derajat Celcius, itu menunjukkan jarak yang relatif berbeda, dan kita manakala membandingkannya dengan skala yang lain itu belum tentu menunjukkan hasil yang relatif sama, karena di sini dalam skala termometer ini tidak ada nilai nol mutlaknya. Misalnya di 0 derajatnya Celcius itu, di skala yang lain itu kan belum tentu 0 derajat juga gitu. Manakala kita mengukur suhu ini, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa manakala suhunya 100 derajat itu adalah 2 kalinya lebih panas daripada yang 50 derajat. Walaupun di skala itu menentukan secara empiris adalah 100 itu 2 kalinya dari 50. Atau manakala saya menilai prestasi Anda. Nilai prestasi Anda saya ukur dengan satu instrumen, katakanlah. Saya nilai soalnya itu misalnya 5. Kemudian Mas Randy saya beri nilai misalnya 100. Tapi kemudian Mbak Sinta Ulul itu saya beri soal yang sama, nilainya 50. Saya tidak bisa menyimpulkan bahwa nilainya Mas Randy itu menunjukkan bahwa Mas Randy itu 2 kali lebih pintar daripada Mbak Sinta. Karena bisa jadi kalau saya mengukur hasil belajarnya Mas Randy dengan instrumen yang berbeda, misalnya kisi-kisinya sama, instrumennya berbeda, nilainya Mas Randy itu misalnya jadi 80. Terus nilainya Mbak Sinta itu 70. Mengukur kompetensi yang sama, tapi instrumennya berbeda. Kan hasilnya kemudian jadi berubah, Thomas, di situ. Jadi saya juga tidak bisa mengatakan bahwa Mas Randy itu 2 kali, orang yang dinilai sama, kompetensi yang dinilai sama, tetapi saya tidak bisa menyimpulkan bahwa Mas Randy itu 2 kali lebih pintar daripada Mbak Sinta. Karena apa buktinya? Manakala kita menganalisis dengan mengumpulkan data dengan instrumen yang berbeda, tetapi inti kontennya sama, ternyata hasilnya
cukup berbeda dengan signifikan. Nah, seperti itu kan berarti kita tidak bisa membuat generalisasi dari data yang menggunakan data interval. Nah, beda dengan data rasio. Data rasio itu kan skalanya itu sudah dibuat standar, seperti halnya masa. Masa Anda itu misalnya sekarang ini masa tubuh Anda itu misalnya 80 kilo. 10 tahun yang lalu itu 40 kilo. Kita bisa membuat kesimpulan bahwa masa tubuh saya 2 kali lipat bertambah setelah 10 tahun. Tapi kalau misalnya terkait dengan nilai matematika saya misalnya dengan instrumen yang sama pun istilahnya Mas Randy dinilai ya, nilainya 5 10 tahun yang lalu. Kemudian sekarang sudah banyak belajar macam-macam bla 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 dengan instrumen yang sama misalnya dapat nilainya 10. Saya kan tidak bisa membuat kesimpulan bahwa saya hari ini lebih pintar 2 kali daripada saya 10 tahun yang lalu. Paham? Jadi kita tidak bisa membuat perbandingan dengan data ini manakala kita menggunakan data interval. Tapi kalau data rasio itu bisa. Karena walaupun jarak antara skalanya itu sudah sama, tetapi tidak menunjukkan istilahnya kedalaman kualitas atau apa ya istilahnya kuantitas atau kualitas atau apa ya ciri-ciri yang istilahnya bisa dikatakan punya apa namanya sesuatu yang bisa dibandingkan walaupun secara angka mungkin menunjukkan seperti itu. Masih belum paham Mas Randy, agak bulat ya penjelasan saya. Kalau bahasa gampangnya itu tadi interval itu bisa diklasifikasikan, pengamatannya bisa diurutkan, terdapat satuan pengukuran yang jelas antara satu skala dengan skala yang lainnya. 1, 2, 3, 4 jaraknya itu antara 1 ke 2, 2 ke 3, 3 dan ke 4 itu jaraknya sama. Tetapi ini belum bisa dilakukan perbandingan pengukuran. Dan dalam pengukuran interval itu tidak ada nilai nol mutlak. Tidak bisa dibandingkan karena tidak menyebutkan. Kalau pada skala rasio, gampangannya skala yang paling lengkap itu dia yang paling rigid untuk mengumpulkan data itu adalah skala yang sifatnya rasio. Umumnya skala rasio ini digunakan untuk mengukur sesuatu secara fisik. Kalau kualitatif itu agak sulit. Instrumen Reaumur, instrumen Kelvin, instrumen Celsius itu karena kalau suhu itu secara fisik apa ya? Iya. Soal rasa juga ya, rasa panas, rasa dingin, pinter atau tidaknya seorang itu juga terkaitan dengan rasa oh ini kata ibu jaya lebih pinter. Tapi kita tidak bisa membuat generalisasi bahwa seorang lebih pinter 2 kali, 3 kali lebih daripada yang lain, tidak bisa. Walaupun kita misalnya tahu IQ-nya berapa. Ada tes penilaian IQ, ada tes penilaian bahasa. Tapi manakala tes TOEFL kita dapat 600, itu bukan berarti yang 300 itu setengahnya kemampuan. Gampangannya membuat contohnya seperti itu aja. Tapi kalau misalnya yang sifatnya itu physically bisa diukur dengan satuan yang sifatnya standar dalam hal ini seperti gampangannya adalah panjang, berat dan waktu itu sudah ada aturannya baku standar. Kalau suhu itu juga memang dibuat standarnya itu kan Kelvin gitu kan. Tetapi tidak berarti kalau kita menggunakan Celsius itu salah. Begitu. Masih ada pertanyaan lain silakan. Bu, izin bertanya Bu. Kurang keras Mas.
Tadi yang untuk nilai nol mutlak yang dalam pembelajaran itu gimana ya Bu maksudnya? Gimana Mas? Yang nilai mutlak yang dalam pembelajaran itu gimana ya maksudnya Bu? Diulangi Mas. Kan tadi kan di skala interval tidak ada nilai mutlak nol kan. Nah itu maksudnya yang nilai mutlak nol dalam nilai pembelajaran itu gimana ya Bu maksudnya? Bisa diketik lewat WA Mas? Nggak denger ya? WA Hmm. ketik lewat WA kan. Untuk interval kan tidak ada nilai nol mutlak. Kalau misal dalam instrumen pembelajaran nol mutlaknya itu tidak ada, nol mutlaknya itu gimana ya? Duh. Ngomong Bos. Ngomong. Udah ngomong aja ngomong. Nanti ngetik sendiri, ngetik enggak? Ini ngetik. Tuh kan. Tak kira ngomong. Tadi kan untuk skala interval kan tidak ada nilai nol mutlak. Nah, tadi untuk contoh kasus hasil belajar itu tidak ada nol mutlaknya, itu gimana Ibu? Salah. Pusingnya. Yang untuk skala interval Tidak ada nol. Nah, dari contoh kasus hasil belajar itu tidak ada nol mutlaknya, itu bagian mananya ini gitu gini ya. Iya. Tadi kan nah, dari contoh kasus hasil belajar, nah itu hapus aja, hapus. Dari sampai untuk itu hapus. Untuk dari contoh kasus hasil belajar itu tidak ada nol mutlak, itu bagian mananya? Gimana ya Bu maksudnya? Gitu ya? Iya gitu aja. Kirim. Ya. Iya. Jadi kan untuk skala interval Mungkin instrumennya beda dengan hasil. Apakah yang mempengaruhi? Itu dasar mahasiswa kritis. Mahasiswa nggak paham.
Mbak Uli itu Mbak Uli sampai 9 9 tes lu 9 berapa 10 aku jam pertama mau belajar awalnya di pandang baru sudah yang kamu yang kamu pandang itu kamu kamu gitu Syekhrod bin Al-Banjar negara Al-Banjari 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 24 Bu 16 bagi 5 4 satu tentu Bu keras Mod persen gitu bisa hilang penelitian mantap sekali nggak paham kalau kita pakai data ini kita ini setiap yang sudah kita lakukan uji penelitian uji statistik ini enggak ini semuanya
Kamu pusing nanti. Nanti kamu pusing. Untuk belajar bisnis uji itu bukunya apa? Izin bertanya, Bu. Untuk mengetahui jenis-jenis uji nanti bacanya buku apa, Ibu? Terima nol, terima satu. Berarti kita kan sudah kalau bikin kita lah kita bisa menerima sebuah posisi tentu ada positifnya. Nah, itu namanya uji hipotesis. Kalau misalnya nilainya berapa itu nanti terima hipotesis awal. Misalnya nilainya itu negatif atau tidak sesuai dengan ketentuan itu nanti satu. Cara ini cara caranya Itu bisa jadi. Jadi kita itu nggak ada nanti ada diskusi frekuensi sebenarnya pernah dengar frekuensi UCT gak bisa UCT
Masih bersama saya Mas Armin. Oke, ini 500 MB bos. Rekam. Masih diterus aja ya. Laptop full nanti. Itu Anis kan infinity, unlimited. Apa ya? Iya. Kenapa nggak bilang bos? Iya, kamu yang nggak baca. Oh gitu, aku nyimpen data bisa nggak kayak kita pindahin dari Google Drive yang Google ini ke Google Satu-satu. misalnya aku mau nyimpen kontak gitu. Dia dibikin folder dulu, foldernya nanti langsung bagikan dengan Randialdo at student UNS gitu kan. Gitu. Nanti folder-folder nanti dibikin berbagi dengan gitu kan. Foto juga. Tapi kalau kamu udah lulus nanti jadi berbayar. Oh gitu. Kamu kan bayar unlimited apa penyimpanan kan dari itu KT. Misalnya kalau aku mau gunakan data aku lagi yang udah aku simpan itu Bisa, tapi nggak bisa nambah. oh gitu. Kamu nambah ya bayar. Oh, udah kuliah aku lama sih. Kamu pengen berapa tahun tuh? Kuliahku berarti 4 tambah 2 tambah 3 sampai 3 toh. S3 setahun nggak sih? Kan ada 3 plus setahun. Oh, Kalau di Inggris 4 tahun kan? mana ada. Iya. Mau ke Inggris Berarti setahun toh ya. setahun. 4 tambah 2 tambah 1. Aku 5 tambah 2 tambah 1. Mau 5 tahun kamu S1? Ngapain? Ya, apa? Yang belajar agama aja. Biar semua tujuan tercapai, nanti belajar jadi gitu. Oh, maksudnya kalau kamu itu dari apa? Perusahaan itu beasiswanya sampai lulus atau sampai 5 tahun? Maksimal 5 tahun. Maksimalin gitu ya. Beasiswa S2 ada? Nggak ada. Tapi temanku kayaknya berpotensi dapat S2. Soalnya dia kan ini kan BRC kan punya kayak perguruan tinggi juga butuh dosen kan. Nah itu nanti yang temanku yang sekarang prodinya perhotelan S1 itu berpeluang dapat beasiswa lagi S2. Kenapa harus prodi perhotelan? Karena Karena universitasnya atau jurusannya apa aja sih? Kalau di itu PRC perhotelan, kitchen, pastry, front office. itu S1 apa D semua diplomasnya? D4 sama D3 aja. S1 nya ya? S1 D4 Ya maksudnya nama S1 gitu gak ada? ada. Apa? Perhotelan itu. Perhotelan. Ya, teman itu dominan diri. Itu satu mereka mau ambil tempat secara nominal itu nggak bisa dilakukan. Oh, udah. Ada mahasiswa Rasul itu siapa kok tidak ikut kuliah?
Apa ini? Mana keliling ya? Hmm. Masa jadi ngomong oh, Melbourne. Di mana-mana semua tempat itu banyak. Saya laki-laki itu diperkenankan bahkan perempuan banyak, tapi perempuan banyak ketika zaman jahiliyah perempuan itu mungkin. Benar. Itu malah laki-laki yang banyak ya. Sekarang perempuan banyak. Kalau perempuan banyak itu jadinya apa gitu kalau dipikir secara ilmiah. Yang laki-laki itu tertentu Pak gimana juga penyebab perempuan kok banyak gitu kalau dipikir itu kenapa gitu. Ya kan secara genetik genetik kan yang nggak bisa ditemuin lah apa gitu kira-kira faktor sosial atau faktor apa gitu enggak ada sosial yang sekarang juga ada sekarang juga sama Belvin Jogja kok Jogja iya. Pak Toro tahu Pak Toro itu Pak adanya ini Belvin yang meninggal itu iya Pak ini Pak Toro itu Pak adanya Belvin Maudin ya Maudin Ika enggak nah, ngomong bareng biar sana mandi dulu ke pondok sana mandi dulu tunggu bisa nggak apa mau ke tempat mukit mukit mana iya sekalian aku akan pembelajaran di sana gimana sih hah ya aja ngapain sih ya nggak apa-apa sih ya kan mungkin aku mau cari bahan juga bahan penelitian foto kan ngerekam mau ada itu kami mandi ayo mobil kan kalau mati iya kan beli lampu mau ada
arah mana ya? Oh, itu belokan ya. Oh, kalian ke toko buku. Ganti ya. Kalau enggak, sudah gitu ya. Hmm. Berapa jam? Ini SD siapa sih? Selain yang Makasih kan itu. Mana? Itu tuh boleh kan? Boleh. Betul. Boleh. Terima kasih Bu. Kalau di pembelajaran enggak dong.